Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada malam hari kita akan membuka firman Tuhan, sharing di Matius 18, 1-5. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menyertai kami, meluputkan kami dari segala yang jahat, melindungi kami, membebaskan kami dan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu terus menyertai hidup kami dan pemberian Kau menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dalam menyampaikan nasihat-Mu, firman-Mu pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita membahas tentang kerajaan surga yang berhubungan dengan siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Ayat pertama, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Jadi di sini persoalannya adalah siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga. Ini bicara murid-murid, bicara yang kelas yang paling hebat. Tapi Tuhan Yesus Kristus menjawab bahwa dalam kerajaan surga itu Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kerajaan surga itu bicara pertobatan dan menjadi seperti anak kecil. Ya kalau kita tahu ya, kalau saya ingat flashback waktu kecil, anak kecil itu kalau dia sudah insaf bertobat, dia pasti tidak akan mengulanginya lagi. Mungkin jarang yang masih mengulanginya, berarti itu memang kebangetan nakal, tapi jarang mengulanginya lagi dan cenderung dia langsung sadar dan lembut. Makanya kerajaan surga ini bicara pertobatan menjadi seperti anak kecil. Kalau kita bertobat, nggak menjadi seperti anak kecil, bisa tobat kumat, ya bisa kumat-kumatan, tobat kumat. Tapi kalau kita bisa menjadi seperti anak kecil, artinya merendahkan diri, dalam pertobatan terus merendahkan diri, itu adalah yang terbesar dalam kerajaan surga. Ya, kalau kita menyambut anak kecil, seorang anak itu dalam nama Tuhan Yesus, ia juga menyambut aku. Artinya gimana? Bahwa dalam segala keadaan apapun kerajaan surga ini, kita harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil, merendahkan diri seperti anak kecil. Amin. Ya, kita satu dalam doa. Bapa surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Kami mau Tuhan kerajaan surga terus kami cari dengan kami melalui pertobatan dan merendahkan diri seperti anak kecil. Biarlah kami Tuhan bukan tobat kumat, tapi bertobat sungguh-sungguh dan tidak mengulangi lagi. Urapi Tuhan kami malam hari ini, berikan kami dalam kesejahteramu, perlindungan dan obat Tuhan. Kami tolak roh kematian, roh penyakit nyawa, roh penyakit apapun, serangan jantung, tidak jantung, ikat patahan, hancurkan yang mengganggu kami, patahkan kuasa dengan obat Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus membangun kami besok pagi dengan tubuh disahkan dalam bimbingan roh balas Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.